Balik lagi di channel Bang Gendul. Gara-gara custom ROM ini aku jadi ngerekod sampai 3-4 kali gitu ya, gagal terus. Makanya aku pakai perekam atau video yang ini aja, pakai HP satunya buat ngerekod. Karena kalau pakai perekam layar di custom ROM ini agak kurang ya. Kalau misalkan untuk waktu yang lama, misalkan di atas 5 menit itu pasti ada aja yang nggak sinkron antara suara sama visualnya, nggak tahu kenapa. Padahal ini custom ROM-nya performanya cukup kenceng loh. Waktu aku tes di skor Antutu ya, kalian bisa lihat sendiri. Di sini untuk hasil skor Antutunya itu lumayan gede ya, untuk sekelas MIUI 165.000 sekian, dan GPU-nya itu hampir 26.000. Aku jarang banget nemu custom ROM selama gonta-ganti custom ROM selama kurang lebih 4 tahun lebih mungkin ya, pakai wired. Itu jarang banget nemu yang GPU-nya sampai 26.000 atau paling nggak mendekati aja gitu. Itu jarang banget, paling cuma 25,6, 25,5 kayak gitu doang. Dan waktu aku tes di CPU throttlingnya itu juga lumayan dapat bagus sih, kayak gini hasilnya. Pengetesan selama 5 menit, dan ini kernelnya sudah pakai overclock karena kebacanya 2,2 GHz. MIUI One OS 21.11.3 stabil Android 10. Maintainernya seperti biasa, Arijit Saha. Ini maintainer paling aktif ya. Custom ROM apapun dibuild, wes pokoknya apa aja itu dibuild, nggak tahu kenapa. Ini pokoknya paling aktif, developer paling aktif ya Arijit ini. Nanti untuk changelognya kalian bisa pelajari sendiri. Untuk link downloadnya aku taruh di deskripsi atau mungkin di kolom komentar, atau mungkin pokoknya cek aja sendiri ya. Intinya seperti ini. Aku pakai custom ROM ini udah kurang lebih 3 harian. Alasannya kenapa aku ngetesnya agak lama, karena ya waktu juga, terus kemudian ditambah wifi nya kadang nggak stabil. Wifi ku ini nggak tahu kenapa ya, maklum wifi pakai yang murah. By the way, di sini aku lagi download Nusantara versi pertama kayaknya, jadul awal-awal munculnya Nusantara kayaknya nih. Dulu pernah pakai dan lumayan enak, makanya kok pengen nyobain lagi. Masih tetap rasanya masih sama apa enggak, penasaran, ntar kita ulas juga lah. Oke, untuk kameranya ini overall nggak ada masalah ya guys. Untuk kameranya ini overall nggak ada masalah, mulai dari video, foto, potret, square, panorama dan sebagainya ini nggak ada masalah. Untuk potretnya ini juga bisa ngeblur. Terus di bagian menu settingnya ini kalian bisa lihat kamera sound ini waktu kita disable dia juga bisa diem. Save to SD card nya aman. Kemudian watermark sama timestamp bisa muncul. Kemudian ada enhance low light, misalkan cahayanya kurang, itu agak gelap ya, kalian bisa aktifnya ini. Kemudian ada juga fingerprint shooter, ini juga berfungsi normal, nggak ada masalah. Untuk menu yang lain seperti ini. Di bagian video di sini kan ada time lapse sama slow mo ya, ini pun juga berfungsi normal, nggak ada masalah. Kemudian image stabilization juga normal. Video quality-nya ini sudah 4K dan 60 fps ya, sudah support. Kemudian apalagi ya, itu doang sih untuk menunya. Yang jelas untuk kamera sih nggak ada masalah ini kayaknya. Kemudian untuk Magis-nya seperti biasa aku masih pakai Magis versi 23.0 ya. Terus untuk safety net-nya ini pun juga sudah aman, sudah tercentang dua-duanya. Cuma kalau pertama ngecek itu agak lemot ya, nggak tahu kenapa. Kalau di safety net-nya itu sudah aman, otomatis di bagian playstore-nya itu waktu kita cek di play proteksinya ya, upload paling bawah nih, kalian bisa lihat ini device is certified ya. Kalau untuk menu settingnya sih secara umum masih sama ya guys, cuma ada beberapa sedikit perbedaan dan ada minusnya juga, nanti aku jelasin. Di sini untuk kernel yang dipakai Diageo V13. Kemudian untuk SIM card, untuk SIM card dan mobile network aku pakai Telkomsel ya. Itu cuma ada 3 pilihan doang. Kalau untuk menu-menu yang lain ini masih sama kayak MIUI pada umumnya, cuman ada satu yang beda. Di sini ada One OS setting. Ada pilihan seperti ini, ada disable low battery dialog. Kalau misalkan baterai kalian lagi hampir habis ya, tinggal beberapa persen gitu, biasanya ada notifikasinya. Itu kalian bisa disable ya. Kalau kalian rasa mengganggu, kalian bisa disable di sini. Kemudian ada juga order, ini aku nggak ngerti, gestur dan animasinya kayak gini, kalian juga bisa atur ya. Terus ada icon signature, itu ada shadow icon, one line signature dan sebagainya, itu muncul di desktop sini ya guys. Nah ini kalau kalian perhatiin sebenarnya tuh ada shadow-shadownya, tapi kalau di layar ini nggak terlalu kelihatan ya, harus detail banget.
Kemudian ada menu yang lain, loket, room statistik itu nggak penting. Smart mobile network ini kalian bisa atur, ini soal jaringannya ya. Udah itu doang sih. Kalau untuk yang lain ini masih sama persis lah kayak di custom ROM UI pada umumnya. Ada juga extended power menu, jadi kalau kita tekan tombol power itu ada pilihan lagi ya ini. Kalau ke atas ini ke recovery, ke bawah ini ke fastboot mode. Kemudian di bagian recent aplikasinya kalau kita tekan tahan ada fitur buat ngunci jaringannya ya. Bukan ngunci jaringan sih, ngunci aplikasinya biar nggak ke close. Misalkan kita ini ya, misalkan ini yang sudah aku kunci kameranya ya, jadi kalau kita tekan tombol close kameranya ini masih tetap stay. Nah ini sampai kita hilangin kuncinya, nah baru bisa kita hapus kayak gitu. Terus di sini sisa RAM-nya 1,8 normalnya, terus cleanernya ini juga bisa kita fungsikan dengan semestinya ini. Untuk yang lain-lain normal, ini dipakai buat main game juga cukup oke. Cuman sayangnya untuk perekam layarnya itu yang antara visual sama suara itu nggak sinkron kalau dalam waktu yang lama. Tapi kalau cuma ngerekam beberapa menit doang, nggak sampai 5 menit atau cuma ya pokoknya di bawah 5 menit itu masih normal lah. Cuman ya itu tadi. Oh sama ini hotspotnya ini ya, kalau kita klik dia harus gantian sama wifi nya langsung mati. Nah, nggak bisa aktif bareng. Ya itu doang sih untuk minusnya. Overall cukup oke, walaupun ada minusnya tadi, tergantung kalian bisa nerima apa enggak. Gitu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang itu pamit undur diri dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye.